ketika kita itu sekarang musim hujan, di mana-mana terjadi banjir. Tapi ketika terjadi musim kemarau, di mana-mana terjadi kekeringan. Betul. Banyak petani gagal panen. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah kita patut menyalahkan, oh dinas ini salah, dinas ini salah. Harusnya kan kita tidak saling menyalahkan. Kita harus introspeksi bagaimana mencarikan solusi, kan gitu. Jawa Timur ini lumbung pangan ya Pak. Betul. Nah, harusnya ini menjadi. Nah, kalau misalkan itu, Silka, bisa terkelola, apa enggak tambah luar biasa Jawa Timur? Iya. Iya kan? Luar biasa terkelola malah lebih baik gitu, sehingga luar biasa gitu loh. Jadi produk-produk pangan di Jawa Timur akhirnya bisa tumbuh dengan baik di setiap wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Jatim semua, jumpa lagi bersama saya Silka Suharizona dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita akan membahas terkait dengan berbagai program yang ada dari DPRD Provinsi Jawa Timur ya. Dan tentunya Silka tidak hadir sendiri karena Silka menghadirkan narasumber yang luar biasa hari ini, Dr. Andes Haji Satip MSI, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Gerindra Dapil Jatim 5 meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum Pak Satip. Silka, ketemu lagi. Ketemu lagi. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik dan sehat selalu. Wah, luar biasa. Harus sehat selalu Pak, mengawal para aspirasi masyarakat nih. Nah, dan juga berbagai kebijakan dari eksekutif, juga mendengarkan berbagai keluhan aspirasi para warga khususnya di Dapil Pak Satip nih di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan yang sangat penting, tapi mungkin terkadang banyak masyarakat yang abai atau tidak terlalu concern pada isu ini, padahal penting banget pemanfaatan air untuk menunjang ketahanan pangan. Nah, kalau tupoksi Pak Satip sendiri selaku anggota Komisi DPRD Provinsi Jatim ini kan terkait pembangunan, meliputi pembangunan tata ruang, pekerjaan umum, pengendalian lingkungan hidup, termasuk pertambangan, energi, perumahan rakyat, dan hari ini kita akan membahas terkait dengan pemanfaatan air itu sendiri. Nah, Pak Satip, kalau melihat hari ini kan soal tata ruang, lingkungan hidup itu menjadi isu yang cukup sensitif ya, karena sekarang dengan berbagai perubahan iklim atau lingkungan ini kita melihat bahwa kondisi bumi hari ini tidak baik-baik saja, sehingga terkait dengan air atau pembangunan infrastruktur air dan lain sebagainya ini menjadi penting. Dan gimana tanggapan Bapak sendiri terkait pemanfaatan air, mungkin sebelum kita masuk ke dapil Bapak sendiri ya, bahwa pemanfaatan air untuk ketahanan pangan itu seberapa penting sih, atau bagaimana Bapak melihat tema kita hari ini? Ya, jadi gini, kalau saya mencoba mendalami apa yang disampaikan Silka tadi, ada 2 poin ya. Yang pertama tentang lingkungan hidup yang memang betul kenyataannya kurang baik-baik saja untuk saat ini ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Ini memang 2 hal ini saling berkaitan dan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap mata air kita. Nah, kondisi lingkungan sekarang yang tidak baik-baik saja ini juga tidak lepas karena dari ulah kita juga kok ini Silka. Contohnya apa? Contohnya gini. Sekarang polusi yang luar biasa, emisi gas rumah kaca, akhirnya dampaknya apa? Dampaknya air laut otomatis naik permukaannya. Terus kemudian cuaca sangat ekstrim, terjadi pemanasan global. Semua ini juga tidak lepas juga banyaknya hutan yang bisa dikatakan gundul. Apalagi akhir-akhir tambah banyak kebakaran hutan. Kemudian sampah yang luar biasa juga. Nah, akhirnya di sini kan pengaruhnya ke mata air juga. Apalagi ini ditambah lagi dengan
Dan pembangunan infrastruktur, bahkan pembangunan kaitannya dengan manufaktur, yang kurang memperhatikan tata ruang, kurang memperhatikan lingkungan, sehingga dampaknya sangat terasa sekali. Nah, dari sini kedua hal inilah yang mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap air, karena air ini kan adalah salah satu kebutuhan utama kita, baik untuk tujuan hidup maupun tujuan-tujuan kaitannya dengan sesuai dengan negara kita, negara agraris, di mana air satu kebutuhan yang sangat vital bagi pertanian. Betul. Jadi sebetulnya dilematis ya Pak. Di sisi lain kita harus mengikuti perkembangan zaman, pembangunan masif, tapi di sisi lain juga kita harus melihat sisi ekologisnya, bahwa ya memang pada kenyataannya hari ini banyak lingkungan yang kemudian rusak, belum lagi efek-efek climate change dan lain sebagainya gitu ya Pak Satip. Tapi sebenarnya ya enggak juga Silka, yang penting gini, yang penting pola pembangunan kita itu tidak melenceng-melenceng amat dari RT RW. Kan setiap kabupaten kota provinsi itu kan punya RT RW, tata ruang wilayah. Nah, selama kita ini betul-betul mau bersandar ke RT RW dalam rangka untuk membuat pembangunan berkelanjutan, insya Allah juga dampaknya tidak begitu tinggi gitu loh, tidak begitu amat-amat tinggi lah. Nah, sekarang itu kan persoalannya gini, kebanyakan daerah-daerah itu yang penting investor masuk dulu. Nah, ketika investor masuk, padahal investor ini kan belum tentu ketika dia menanamkan modal di situ sesuai dengan RT RW-nya. Ada lagi di sini yang ternyata tidak sesuai dengan RT RW, tetapi izin-izin andalnya keluar semua karena butuh investor masuk. Nah, akhirnya di sini tidak lepas ini, akhirnya terjadi sering setiap 5 tahun ada perubahan RT RW. Memang diperbolehkan perubahan itu, tapi setidak-tidaknya kan kalau RT RW ini menjadi satu pedoman dalam rangka untuk melakukan pembangunan berkelanjutan, ya insya Allah tidak begitu tinggi dampaknya terhadap air, karena kita harus tetap berpedoman bahwa negara kita adalah negara agraris. Dari sini makanya sudah waktunya yang namanya ketahanan pangan ini mampu kita ciptakan gitu. Betul. Dan pemanfaatan air untuk menunjang ketahanan pangan ini kan berada di bawah OPD Dinas PUSDA ya Pak, Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau Komisi D sendiri melihat sejauh ini kinerja atau peran dari PUSDA ini sudah optimalkah dalam menjaga sungai, air di Jawa Timur Pak? Kalau bicara optimal, bicara maksimal, kita itu parameternya harus jelas dulu. Yang kita pakai parameter apa? Kalau saya seperti itu, Silka. Gitu. Kalau parameter kita itu anggaran yang tersedia, memang sudah maksimal. Tapi kalau kita melihat kebutuhan yang berada di lapangan, masih jauh dari maksimal. Gitu loh. Karena Jawa Timur ini kan salah satu lumbung pangan Indonesia. Nah, tapi apakah sudah betul ini semuanya maksimal? Kan menurut saya malah belum, karena kebanyakan gini, contohnya lah, ketika kita itu sekarang musim hujan, di mana-mana terjadi banjir, tapi ketika terjadi musim kemarau, di mana-mana terjadi kekeringan. Banyak petani gagal panen. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah kita patut menyalahkan, oh dinas ini salah, dinas ini salah? Harusnya kan kita tidak saling menyalahkan. Kita harus introspeksi bagaimana mencarikan solusi, kan gitu. Nah, dalam artian, jangan ketika kita terjadi musim banjir, kita sibuk menangani banjirnya. Tapi apakah sudah pernah ketika belum terjadi banjir itu kita sudah mengantisipasi agar tidak terjadi banjir? Karena banyak persoalan yang harus dilakukan di situ. Salah satunya penyebab banjir. Salah satunya karena apa? Di hulu banyak hutan-hutan yang sudah gundul, beralih fungsi. Terus kemudian juga di sungai-sungai banyak terjadi penyumbatan akibat sampah. Terus kemudian cuaca yang selalu ekstrim.
Nah, ini kan salah satu dari beberapa penyebab terjadinya banjir. Saya selalu menyampaikan ketika terjadi atau kunjungan kerja di wilayah-wilayah banjir gitu, jangan kita itu sibuk ketika kita menangani banjir. Ayo kita sekarang mencoba sibuk dalam rangka mengantisipasi banjir. Mitigasinya itu lebih penting ya Pak. Nah, kita lakukan mitigasi. Kira-kira ini dari sungai ini misalkan, sungai ini hulunya di mana? Terus perjalanan air dari hulu sampai hilir seperti apa? Nah, di sini kan banyak pemangku kepentingan. Ada misalnya perhutani, ada perkebunan, ada petani masyarakat, ada perusahaan. Nah, ini seandainya berkumpul mencari solusi dalam rangka antisipasi kan menjadi luar biasa sih. Bukan berkumpul dalam rangka menangani banjirnya. Nah, dari situ akhirnya apa? Muncul ide-ide, karena kan air ini nanti kita pergunakan untuk dalam rangka untuk ini menunjang petani-petani dalam rangka menciptakan ketahanan pangan tadi. Jangan sampai air ini hilangnya, kalau Jawanya hilang muspro gitu loh. Iya. Harus betul-betul termanfaatkan secara maksimal. Betul. Gitu. Karena kebutuhan dasar juga kalau kita bicara air bersih gitu. Betul. Ya Pak. Dan kalau kondisi sungai di Jawa Timur sendiri di tahun 2025 ini cukup bervariasi dari data yang kami peroleh. Ini sungai mengalami pencemaran berat. Ini juga ada beberapa di antaranya akibat limbah industri dan rumah tangga. Yang lainnya juga mengalami banjir akibat sedimentasi dan luapan air. Betul. Jadi sebetulnya sepakat juga tadi yang disampaikan Pak Satip, harus apa ya Pak, pentahelix lah, semua terlibat begitu dalam urusan yang kompleks, tidak hanya menangani ketika sudah terjadi, tapi juga upaya mitigasinya. Termasuk juga para aktivis, ini kan aktivis lingkungan terutama, ini kan terus berupaya juga melakukan penanganan berbagai masalah perihal pembersihan sungai, edukasi masyarakat dan lain sebagainya. Tapi sepertinya masih ada celah di sana yang ya lagi-lagi belum optimal gitu sinerginya. Nah, kalau Pak Satip sendiri melihat harusnya seperti apa sih Pak gitu? Atau mungkin sudah dijadikan rekomendasi di Komisi D? kita selalu ya, kita selalu menyampaikan seperti itu. Baik itu rekomendasi tertulis maupun secara lesan. Karena kan persoalnya luasnya sebuah wilayah, kemudian banyaknya sebuah perusahaan, kompleksnya sebuah permasalahan, tingkat kesadarannya yang masih kurang. Kalau saya bicara tingkat kesadarannya bukan hanya masyarakat saja, banyak komponen juga, pemangku kepentingan juga banyak. Salah satu contoh gini, suatu saat Komisi D pernah kunjungan kerja karena ada laporan dari masyarakat, ada sebuah perusahaan terjadi pencemaran sungai. Kita datang ke sana. Kaitannya limbah B3. Jadi kan membahayakan. Nah, ketika kita datang ke sana, perusahaan besar itu memang betul kaitannya dengan IPAL-nya sudah bagus secara konsepnya. Jadi untuk air itu ada beberapa kolam. Cuman yang jadi persoalan tidak ada kolam terakhir yang bisa untuk ngecek bahwa air ini sudah netral atau belum. Nah, itu ternyata langsung dibuang ke sungai. Nah, ini yang menjadi bahaya. Ketika kita tanya di situ, karena gini, sebenarnya sederhana. Ketika kita bicara limbah B3 cair, di sini ada banyak kolam. Kolam terakhir itu uji cobanya apa? Kolam ini dikasih ikan, kalau ikannya mati berarti masih belum steril. Kalau ini sudah steril berarti ikannya hidup. Kolam terakhir tidak ada ikan. Saya tanya masih belum dikasih ikan. Kapan ngasihnya? Nunggu jadwal. Nunggu jadwalnya kan nggak jelas. Nah, dari sinilah akhirnya kita merekomendasi ke Dinas Lingkungan Hidup untuk mengawal ini sampai tuntas. Nah, ini banyak terjadi. Satu contoh, saya pernah kunjungan kerja di satu wilayah di Jawa Timur bagian barat, Sungai Bengawan Solo. Warnanya juga sudah berubah. Ternyata banyak informasi yang masuk, limbah kaitannya dengan warna. Warna itu banyak dari perusahaan-perusahaan kain yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kan Bengawan Solo itu kan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti itu. Kita koordinasi dengan BPWS di sana. Ya, kembali lagi
alasannya alasan klasik lagi, sehingga kita sudah turun beberapa kali, kita sisir, tapi hasilnya masih tetap nol. Nah, kita kan tidak bisa langsung mengambil sikap atau mengambil tindakan kita legislatif. Yang bisa kan eksekutif. Nah, kita di sini hanya bisa mendorong pihak pemangku kepentingan di situ untuk merekomendasi katanya dari perusahaan-perusahaan itu seperti itu. Nah, ini banyak terjadi sekali. Belum lagi kaitannya dengan sampah yang dibuang ke sungai. Sampai yang namanya Bina Marga Jawa Timur, kita selalu menyampaikan, tolong jalan-jalan provinsi yang teraliri sungai di bawahnya, jembatannya dikasih pagar, biar tidak ada masyarakat yang buang. Untuk jalan provinsi, tapi jalan yang lain kan tidak ada jaminan. Betul. Ya, kompleks juga ya Pak ya permasalahannya. Terus kemudian ketika terjadi longsor, longsor di bawah air, akhirnya terjadi sedimentasi. Akhirnya permukaan sungai tinggi. Ketika air musim hujan datang, mau tidak mau kan akhirnya meluap. Betul. Nah, seperti ini juga banyak di sungai-sungai kita masih terdapat sedimentasi. Apalagi sekarang ini juga walaupun musim kemarau juga masih sering hujan ya Pak, dan juga beberapa daerah sempat banjir juga. Nah, ini kan menjadikan permasalahan makin kompleks lagi gitu. Nah, tapi kaitan dengan pemanfaatan air untuk menunjang ketahanan pangan, mungkin kita fokus ke daerah-daerah yang rawan kekeringan, Pak Satip, yang memiliki potensi pertanian besar tapi juga rawan kekeringan seperti Pulau Bawean di Gresik, kemudian beberapa daerah lainnya. Nah, ini kan perlu perhatian khusus. Gimana dari Komisi D sendiri Pak melihat potensi-potensi seperti ini? Kami Komisi D ini tidak hanya tidak hanya kita mendorong PSDA saja, tapi di mana kita Komisi D itu yang mempunyai jaringan ke pusat. Ini kita juga minta ke pusat lewat DPR RI yang ada koneksi di Komisi 5 Komisi 6 sana itu kita selalu minta bantuan kaitan pengadaan pompa. Karena itu tadi kan banyak sungai-sungai yang kering, di mana di situ tidak bisa kita mendapat mata air, akhirnya kita harus ngebor. Betul, ini kan banyak terjadi. Seperti contohnya ini aja, tidak jauh-jauh. Seperti Nganjuk ke barat itu kan ketika musim kemarau sana pakai sumur bor semua. Nah, sebenarnya kan juga itu secara kata irigasi juga kurang baik, tapi persoalannya menjadi kebutuhan utama gitu loh. Nah, dari sini menurut saya harusnya yang diantisipasi itu gini. Ketika kita di Jawa Timur, kita bicaranya kaitannya dengan kemampuan Jawa Timur. Kalau pusat, kita mendorong pusat untuk membangun waduk, kan gitu. Itu kewenangan pusat. Lah Jawa Timur kita mendorong untuk dibikin embung gitu loh. Sehingga apa? Jangan sampai air hujan ini, kalau bisa air hujan ini membawa berkah tapi bukan musibah gitu. Tapi sekarang itu kan kebanyakan bukan berkah, musibah. Lah, menurut saya berkahnya itu harusnya gini. Ketika musim hujan bagaimana caranya air itu bisa kita kendalikan, jangan langsung terbuang ke laut. Gitu loh. Termasuk yang ada di Bawean. Kita bisa bikin embung-embung di sana, gitu loh. Nah, terus kemudian di daerah-daerah lain masih banyak potensi yang bisa kita bangun embung seperti itu. Tapi kalau kita selalu dekaitkan dengan anggaran, ya memang sangat berat gitu loh. Tapi setidak-tidaknya tergantung dari kita ya, tergantung dari niatan kita dalam rangka untuk bagaimana mengelola air itu secara baik, sehingga air itu bisa kita kelola, kita kendalikan, bisa kita manfaat semaksimal mungkin untuk kebutuhan pertanian. Kan gitu. Dan sustainable gitu ya Pak, berkelanjutan itu yang penting, pengelolaan sumber daya air berkelanjutan itu ya Pak. Berkelanjutan, jadi agar air itu tidak kadang-kadang saya gini, ketika saya berkesempatan ke luar Indonesia gitu ya, dekat-dekatan gini, kita
kadang-kadang iri kok ke negara-negara tetangga. Bagaimana tetangga ini yang backgroundnya sama dengan Indonesia, negara agraris, tapi di sana kaitannya dengan ketahanan pangan sudah luar biasa, bahkan bisa ekspor. Tapi kita kok masih seperti ini? Apa sih? Ternyata sebagian yang bisa kita petik hasilnya ketika kita keluar itu ya pemanfaatan dan pengelolaan air itu memang luar biasa bagus. Seperti tadi itu banyak tercipta atau dibikin embung-embung tadi itu ketika musim hujan bisa disimpan, tapi ketika musim kemarau bisa dikeluarkan. Nah, akhirnya di sinilah pemanfaatan air berkelanjutan itu bisa betul-betul terpenuhi seperti itu. Saya ingin seperti itu. Yang kalau program nasional yang periode lalu bendungan itu kan sempat dibangun cukup masif ya Pak, nasional itu ya. Itu juga masih kurang ya Pak untuk Jawa Timur sendiri? Jawa Timur masih kurang. Masih kurang ya. Jawa Timur kan banyak sungai-sungai besar. Iya, betul. Tapi masih belum maksimal. Ya mungkin karena balik lagi ke anggaran itu sih gitu loh. Tapi seperti ini, seperti Lumajang. Lumajang itu banyak sungai-sungai yang punya potensi dalam rangka untuk menciptakan bendungan-bendungan yang nanti bisa ngaliri sawah puluhan hektar. Karena nanti ketika bendungan itu sudah dibikin, ini kan bisa kita bisa mendorong dan mendukung program pemerintah pusat kaitannya dengan energi biru, energi hijau, gitu loh. Sehingga kaitannya dengan pemanfaatan fosil itu kan bisa kita kurangi. Seperti listrik bisa dari air kan gitu juga. Apalagi kalau kaitannya dengan energi di Jawa Timur luar biasa. Gitu loh. Kalau di anggaran tahun ini Pak, ada Pak anggaran yang difokuskan untuk pembangunan embung baru di Jatim? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Kita masih konsentrasi terhadap pembenahan sungai-sungai yang selama ini sering terjadi banjir. Itu tadi loh Sirka. Persoalannya sebenarnya kalau kita mau ya, kalau saya katakan ini sinergitas. Jadi semua pemangku kepentingan tadi berkumpul, membicarakan bareng kaitannya dengan pengelolaan air, bagaimana kita mengamankan air. Karena air itu kan juga salah satu yang masuk di pasal 33, bisa kita manfaatkan sebesar-besar untuk kepentingan masyarakat. Kalau sejak awal ini sudah kita kan setidaknya kan di belakang kita sudah tidak begitu berat lagi bisa mengumpulkan anggaran untuk embung. Pikiran saya seperti itu gitu loh. Karena kalau seperti ini berjalan sendiri-sendiri Silka. Hutan, kewenangan hutan itu siapa yang punya kewenangan. Terus kemudian tidak tertangani. Ketika musim hujan di sini terjadi longsor. Longsor ke sungai agar tercipta sedimentasi. Yang seharusnya di sini ada tanaman, pemangku kepentingan bisa memaksimalkan tanamannya di sini biar tidak longsor, akhirnya dari longsor, akhirnya anggaran kan terkonsentrasi untuk penanganan ini terus. Gitu. Nah ini sering terjadi seperti ini gitu loh. Betul. Padahal di pengairan itu setahu saya itu juga ada komisi irigasi. Nah sekarang pertanyaannya kan seberapa jauh komisi irigasi itu mampu bekerja secara maksimal dalam rangka mencari solusi pemanfaatan air secara maksimal untuk masyarakat. Sehingga anggaran yang ada meskipun terbatas ini mampu dimanfaatkan yang betul-betul urgen gitu loh. Saya kepingin seperti itu. Tapi kan sebuah keinginan ya. Tapi kalau yang si lain, tapi minimal punya keinginan juga. Betul. Dan ya idealnya memang harusnya seperti itu gitu ya Pak ya. Pak monggo Pak diminum dulu. Memang kalau ngobrol terkait dengan berbagai hal ya, program yang sudah dilakukan juga atau juga pengawasan yang dilakukan oleh komisi-komisi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Kemudian memang masih banyak PR kita bersama. Salah satunya juga terkait dengan pemanfaatan air untuk menunjang ketahanan pangan tadi. Dan kalau bisa saya tarik dari apa yang disampaikan Pak Satip tadi, bahwa memang kita masih punya problem di soal sinergitas
Betul. masih jalan sendiri-sendiri begitu, padahal ini permasalahan yang cukup kompleks, butuh kerjasama bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Dan ya lagi-lagi mungkin ini problem banyak masyarakat kita juga ya Pak, bahwa lebih suka mengobati daripada mencegah. Padahal kan harusnya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Tapi betul. Ini masih banyak kita lakukan gitu. Dan kalau wilayah sungai ini kan ada 5 wilayah sungai setidaknya yang merupakan wilayah sungai lintas kabupaten kota ya Pak, dan menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur. Ada Madura Bawean, kemudian Welang Rejoso, Bondoyudo Bedadung, Pekalen Sampean, dan juga Sungai Baru Bajulmati. Nah, kalau kondisinya sampai hari ini pengawasan dari Komisi D seperti apa Pak? Sebenarnya kalau sungai-sungai tadi sudah relatif baik ya. Cuman persoalannya ini tadi loh. Jadi baik dalam artian ketika terjadi sedimentasi, PUSDA di sini masih mempunyai kemampuan untuk melakukan pengerukan, terus kemudian pemeliharaannya kaitannya dengan dari sekunder ke tersiernya sudah masih ada kemampuan dari situ. Cuman yang menjadi problem menurut saya itu kaitannya dengan itu tadi, efisiensi air tadi, pengelolaannya. Memang kalau di musim penghujan aman-aman saja, fine-fine aja gitu loh, bisa lancar semuanya. Tapi kalau sudah musim kekeringan, persoalannya ini gitu loh. Jadi semua air itu kan tetap ke sungai, kemudian kalau musim hujan ke jaringan tersier itu ditutup, biar tidak merusak ke sawah, banjirnya kan gitu ya. Akhirnya larinya ke laut. Lah, maksud saya yang saya maksud pengelolaan air ini, bagaimana caranya ketika musim hujan tadi itu air ini masih tetap utuh di sini gitu loh. Yang jalan di sini itu tetap aman, tidak sampai ditutup, tapi tidak sebegitu ditutup penuh gitu loh. Sebagian lah. Ketika musim hujan, lah ini kan bisa dibuka. Lah maksud saya ini gitu loh, malah ini. Kalau kaitannya dengan penanganannya sudah cukup bagus selama ini, cukup bagus gitu loh. Jadi pembagian dari primer ke sekundernya, primer ini kan kalau di wilayah kabupaten, di provinsi kan juga ada kemenangan provinsi juga, kecuali kalau sudah lintas provinsi, pusat kan gitu ya. Nah kemudian dialirkan ke sekunder yang menjadi kemenangan provinsi, untuk mengaliri sawah di atas 1 hektar, kalau sudah sampai 3.000 hektar, 1.000 hektar sampai 3.000 hektar. Kalau ini aman-aman saja gitu loh, aman saja. Tapi di musim penghujan, tapi di musim kemarau ini yang jadi persoalan. Ini harusnya yang menjadi titik bahasan kita. Bagaimana caranya agar tidak kekeringan. Sekarang namanya terjadi, misalnya gini. Di daerah Jember wilayah selatan, ketika musim kemarau, tidak nemu air. Karena air di hulu ini sudah habis di tengah-tengah, gitu loh. Yang bawah sudah kehabisan sudah sini, tidak nemu air. Sama halnya yang terjadi di daerah Jombang Kediri. Ketika musim hujan Sungai Konto itu luar biasa, sampai meluap, sampai banjir. Tapi ketika kemarau banyak yang gagal panen. Lah maksud saya, sungai-sungai yang seperti inilah yang punya potensi untuk menyimpan air yang bisa kita perguna untuk musim kemarau. Ini yang harus kita manage gitu loh. Harus kita manage, kita kelola sebaik mungkin biar tidak terbuang kalau banjir. Kalau terbuang ke laut aja aman-aman tidak masalah. Tapi persoalannya terjadi banjir loh. Genangi warga kan gitu. Iya, padahal ya itu tadi kalau hujan banjir, ketika kekeringan kering, padahal itu dibutuhkan. Apalagi kita kan Jawa Timur ini lumbung pangan ya Pak. Betul. Nah, harusnya ini menjadi. Nah, kalau misalkan juga itu Silka bisa terkelola, apa enggak tambah luar biasa Jawa Timur? Iya kan? Luar biasa terkelola malah lebih baik gitu, sehingga daerah-daerah kering yang tidak bisa menjadi sawah selama ini, ketika ini bisa kita bendung, akhirnya bisa menjadi sawah. Luar biasa, gitu loh. Jadi produk-produk pangan di Jawa Timur akhirnya bisa tumbuh dengan baik di setiap wilayah.
seperti itu. Betul betul. Atau mungkin bisa nanti di spill sedikit Pak nih ke Presiden Prabowo nih kan sama-sama Gerindranya supaya membangun embung-embung baru nih di Jawa Timur gitu supaya lumbung pangan Jawa Timur ini semakin meningkat atau semakin luar biasa. Tapi kan kita juga di dalam konteks desa ini ada Jagabayan atau Jogoboyo juga ya Pak ya. Nah kalau Pak Satip sendiri melihat peran mereka ini apakah sudah maksimal atau perlu ditingkatkan lagi atau seperti apa di Jawa Timur sendiri? Kalau setahu saya, kebetulan saya orang desa saya itu. Nah, gimana tuh Pak kalau di desa Pak Satip sendiri? Saya kebetulan orang desa, kalau yang namanya Jogoboyo itu saya lihat sudah maksimal. Justru Jogoboyo itu punya posisi strategis dalam rangka untuk mengelola air, karena yang membagi air kan mereka itu gitu loh. Sehingga mereka itu betul-betul tahu mana padi misalkan ya, yang saat ini membutuhkan air, mana yang tidak. Nah, mereka itu bisa membagi ini gitu loh. Ini luar biasa. Tapi kembali lagi kalau musim kemarau mereka juga sakit semua ini, semua orang minta ke Jogoboyo, minta air semua gitu loh. Nah ini yang patut menjadi PR kita semua, bagaimana caranya Jogoboyo itu ketika musim hujan itu baginya enak, ketika musim kemarau tetap enak kan gitu. Kuncinya kan ada di ketersediaan air tadi. Gimana baginya kalau yang dibagi nggak ada gitu ya Pak? Betul, gitu betul. Oke, kita kan juga punya Perda ya Pak yang mengatur pengambilan air di Jawa Timur, Perda Provinsi Jatim nomor 10 tahun 2007 tentang perizinan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Nah ini implementasinya seperti apa Pak sampai hari ini? Ya memang kan air itu macam-macam ya. Kalau air permukaan itu kan ada di danau juga, bisa kita pakai untuk wisata, termasuk seperti ada di bendungan-bendungan, seperti di mana ini Malang Selatan itu, Lahore, Sarorjo itu ya. Nah itu semua kan dikelola oleh pengairan, oleh irigasi Irjat, irigasi Jawa Timur. Nah, ini kan juga bagian dalam rangka untuk melaksanakan undang-undang. Sehingga dana-dana yang diperoleh dari itu kan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Cuma persoalannya kalau untuk irigasinya kan ya tidak ada yang bayar kan gitu. Tapi untuk kepentingan komersil itu baru ada dana yang masuk kan gitu. Kecuali air bawah tanah. Air bawah tanah harus ada izin khusus. Dari gitu SDM ya, ini air permukaan itu kaitannya dengan untuk wisata. Kalau yang air bawah tanah itu kayak untuk pengeboran sumber bor itu ya? Sumber bor. Oh itu juga harus ada izin khusus ya? Ada, izin khusus itu di SDM. Oke. Jadi kalau misalnya petani-petani yang mungkin lahannya tidak terlalu besar, kemudian ingin menggunakan sumur bor untuk irigasi itu juga harus melalui proses perizinan itu ya? Harusnya izin. Tapi balik lagi kalau kaitannya dengan kepentingan pertanian kan kita juga repot, kecuali kalau dikomersilkan berbeda. Kan gitu. Ini kan untuk kepentingan ya masyarakat sendiri gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya ada yang mengambil air atau tadi ya air permukaan tadi tidak sesuai dengan peruntukannya, ini sanksinya apa Pak? Atau ada sanksinya? Ketika di situ ada produk hukum, pasti juga ada sanksinya gitu ya? Kan gitu. Nah kita lihat aja sanksinya nanti sesuai dengan berat tidaknya tindakan yang mereka ambil kan gitu. Pengambilannya seperti apa, untuk kebutuhan apa kan gitu. Untuk komersil di situ kan ya ada mungkin peringatan dulu, ada sanksi macam-macam. Biasanya seperti itu kalau produk-produk hukum gitu. Kalau di dapil Pak Satip sendiri tadi dikatakan Jember bagian selatan ya, ini kalau musim kemarau kekeringan dan lain sebagainya. Kondisi lainnya di Jember dan Lumajang Pak, apa cukup aman atau sama-sama terendam juga Pak? Kalau Jember Lumajang, kalau musim hujan itu relatif aman-aman saja gitu loh. Khususnya Lumajang. Karena kan Lumajang itu relatif lebih dekat dengan hulu ya, karena hulunya kan banyak di Semeru. Tapi kalau di Jember itu hulunya cukup jauh, ada di Jember bagian utara. Sehingga yang sering terjadi
terjadi kekeringan itu adalah yang berada di Jember. Kalau Lumajang yang sering kekeringan itu Lumajang bagian timur. Tapi Lumajang bagian tengah, barat itu relatif aman. Kalau timur ini cukup berat gitu loh. Karena kan kembali lagi lihat hulu. Kalau Lumajang hulunya dekat kan Semeru. Kalau di Jember jauh, ada di Gunung Raung, ada di Argopuro, seperti itu. Sehingga sampai tengah-tengah sudah habis, aja gitu loh. Seperti Sungai Bedadung. Sungai Bedadung dulu besar, sekarang kecil. Kalau kemarau, wah sangat kecil sekali. Untuk di wilayah kota aja sangat kecil sekali. Tapi kalau musim hujan sering terjadi banjir besar, meluap. Lantas gimana Pak solusi yang mereka hadapi? Otomatis kan ini mungkin beberapa tahun terakhir ya, atau sebetulnya ini sudah problem lama kekeringan khususnya di wilayah kayak Jember Selatan gitu ya? Ini sebenarnya problem klasik ya. Ini yang setiap tahun terjadi. Nah, maksud saya ketika kondisi air masih tetap seperti ini, belum tertangani secara maksimal dalam rangka itu pengelolaannya, ini harusnya ada dinas lain, karena bukan mitra kerja kami, sehingga kami tidak bisa mendorong. Harusnya ada dinas lain, khususnya dinas pertanian, ini yang harus bisa melakukan pola tanam. Jadi ketika musim kemarau, harusnya di sini yang ditanam apa? Ini harus harus ada semacam ya apa ya? Kita maksa rasanya ya tidak mungkin ya. Tapi ketika tidak dipaksa, masyarakat itu tidak pernah mau mentaati, gitu loh. Maunya, contohnya gini lah sederhananya. Kalau kita kepingin produk pertanian kita itu baik, di suatu wilayah itu kalau sekarang musim padi harus semuanya padi. Ketika padi selesai, kemudian jagung, baru jagung semua. Kalau kedelai semua. Ini salah satunya untuk mengantisipasi penyakit. Ketika di sini padi semua, terus kemudian ada yang panen, balik padi lagi, ada yang jagung, ada yang ini penyakit padi akan tetap ada, gitu loh. Sehingga akan menular ke padi-padi yang lain, sedangkan jagung di sini aman. Kemudian ketika di sini nanam jagung, penyakit jagungnya di sini padi, akhirnya terjadi. Tapi kalau kompak padi semua, terus kemudian ketika musim kemarau kita kesulitan air, kita pakai polowijo semua, akhirnya penyakit yang padi tadi kan hilang. Nah, kalau ini bisa berjalan, ini akan menjadi luar biasa. Cuman karena ini bukan wilayah kemitraan kami di komisi, kami ya tidak bisa ngomong apa-apa. Gitu. Bisanya hanya menyampaikan ke teman-teman diskusi di fraksi yang komisi membidanginya, ya kita hanya seperti itu, nanti teman-teman yang bisa menyuarakan. Gitu loh. Jadi ada problem di situ gitu loh. Jadi kalau memang pengelolaan air kita masih tetap konvensional seperti ini, setiap kemarau kita pasti selalu kekurangan, berarti di sini kan petani harus kita arahkan. Ojo nanam padimu nanti tidak kira bisa berhasil, biasa gagal panen kan gitu. Tanam inilah. Kalau ini berjalan kan, saya kembali lagi tadi, ketahanan pangan kan bisa tetap terjaga. Itu. Belum lagi ini prediksi BMKG 2025 ini kemaraunya diprediksi lebih singkat daripada biasanya. Nah ini kan juga problem baru lagi yang mungkin penanganannya juga akan berbeda lagi. Jadi harusnya itu tadi ya Pak, sinergi dibicarakan apa sih masalahnya, harus apa gitu ya. Tapi apakah tidak kemudian ada inisiasi untuk tadi misalnya memang bukan mitra kerja dari Komisi D, komisi lainnya, kemudian untuk saling kolaborasi gitu Pak? Atau apa gimana ya? Gimana skemanya Pak menghadirkan mitra kerja itu untuk sama-sama mengatasi permasalahan yang sama ini sebetulnya kan? Gitu ya, Pak. Persoalannya di situ, Silka. Persoalannya di situ. Jadi akhirnya gini. Kami ini memanfaatkan fasilitas yang saya miliki di DPR untuk bertemu masyarakat. Bertemu masyarakat kita sampaikan hal macam ini masyarakat. Termasuk ini kayak ini sebenarnya kalau Jember ya, Jember, Lumajang dan sekitarnya itu sekarang itu waktunya tanam tembakau. Lah sekarang
ini berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu banyak nanam tembakau, berhasil karena kemaraunya agak panjang. Tapi sekarang tidak ada separuh dari tahun yang lalu yang nanam tembakau. Bahkan yang nanam pun tembakaunya banyak yang rusak karena kena hujan itu tadi gitu loh. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau petani itu misalkan mau diarahkan aja nanam tembakau lagi. Sabar dulu karena prediksi dari BMKG seperti ini. Daripada rusak mending nanam padi, misalkan seperti itu ya. Akhirnya apa? Petani juga aman kaitannya dengan tanamannya. Kemudian harga juga masih tetap terjaga, kan gitu. Iya, karena betul, kan betul. kalau bicara harga kan hukum ekonomi, ketika banyak barang pasti murah kan gitu. Iya, betul. Ya, menarik dan juga kompleks. Jadi kita memang paham bahwa PR kita masih banyak gitu ya. Betul. Atau mungkin bisa masuk ke balik Pak supaya mitra-mitra yang tidak satu komisi bisa gabung. Atau Pak Satip kan juga di Banggar ya Pak. Yeah. Nah, apakah memungkinkan bahwa program-program seperti penambahan embung dan lain sebagainya untuk periode atau untuk tahun anggaran berikutnya ini bisa terrealisasi Pak Satip? Memungkinkan nggak Pak untuk beberapa tahun ke depan? Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisa terrealisasi. Jadi mekanisme seperti ini. Jadi ketika kita hearing dengan PUSDA, kita menyampaikan dengan kondisi real lapangan seperti ini, kemudian kondisi sungainya seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, tolong diajukan Pak untuk embung. Nah, nanti kami ini yang ada di Banggar juga akan memperjuangkan. Nah, seperti ini. Seperti ini linknya. Yang pasti Banggar sudah open ya Pak untuk ini penting gitu. Jadi silakan diajukan nanti tinggal di ACC gitu ya Pak. Ya untuk kami. Tapi yang anggota yang lain kan juga belum tentu. Karena anggota lain kan juga ada di komisi-komisi yang lain. Betul, baik. Oke, luar biasa dan memang ini PR kita bersama, kolaborasi yang paling utama kita butuhkan dan masyarakat juga, atau mungkin kita bisa mulai dari habit-habit kecil dengan tidak membuang sampah sembarangan, kita menjaga sungai kita, menjaga lingkungan kita supaya pemanfaatan air untuk menunjang ketahanan pangan ini bisa berjalan secara optimal. Pak Satip, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Tidak terasa ternyata obrolan kita, semoga bisa hadir lagi lain waktu Pak. Terima kasih. Untuk memberikan insight kepada dulur Jatim semua. Dan dulur Jatim, terima kasih sudah menyaksikan podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Saya Silka Suharizona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.